Shalom, Bapak Ibu, Saudara yang dikasih Tuhan dimanapun kau berada. Don't give up, jangan menyerah. Apapun keadaan kita, apapun yang terjadi, kita tetap mengandalkan Tuhan. Mari kita sama-sama datang kepada Tuhan. Kita sembah Tuhan. Kita angkat satu lagu pujian. Apapun yang terjadi di dalam hidupku, selalu ku berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan Yesus baik. Apapun yang terjadi, yang terjadi di dalam hidupku, selalu berkata, Tuhan Yesus baik. Dalam segala hal yang terjadi, tetap ku berkata, Tuhan atas kasih-Mu yang begitu besar dalam kehidupan kami. Kami mengucap syukur Bapa, Engkau Allah yang ajaib. Mari Bapa, dimanapun kami berada saat ini Tuhan, kami telah berkata apapun yang terjadi Tuhan itu baik. Sekalipun kami masih ada di dalam wabah pandemi COVID-19, Tuhan Yesus tetap baik. Terima kasih Bapa, memusnahkan semuanya ke dalam tangan. Kami siap mendengarkan kebenaran firman-Mu Tuhan. Terima
kasih atas semuanya. Hanya dalam nama Yesus yang percaya kita katakan sama-sama, amin. Shalom Bapak Ibu, don't give up, jangan menyerah. Ya, saat ini kita tahu bahwa Tuhan kita sangat baik dalam kehidupan kita. Kita akan belajar sama-sama di dalam ayat Tuhan, di dalam Markus 4 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Saya memberikan tema pada hari ini adalah saya selalu lupa. Nah, seringkali manusia itu gampang lupa dengan segala sesuatu yang terjadi. Apalagi lupa tentang firman Tuhan. Seringkali ketika kita ibadah, baca firman, dengar firman, pulang ke rumah, 30 menit kemudian seringkali kita lupa akan firman itu. Dan kita mulai menghadapi kenyataan. Kita mulai melihat kehidupan kita. Dan kita mulai lemah. Kita mulai hancur. Kita mulai kembali fokus kepada masalah. Padahal firman Tuhan itu adalah kekuatan kita. Firman Tuhan itu adalah pelita di dalam hidup kita. Kadang-kala saya juga sering lupa. Nah, kita akan belajar sama-sama supaya kita tidak lupa. Yang pertama, mengapa kita gampang lupa terhadap firman Tuhan? Kita baca ayatnya di dalam Markus 4 ayat yang ke-18 dan yang ke-19. Kita akan baca bersama-sama. Saya akan bacakan dengan suara yang paling keras. Demikian firman Tuhan. Dan yang lain ialah yang ditaburkan di tengah semak duri, yaitulah yang mendengarkan firman Tuhan itu, lalu kekhawatiran dunia ini dan tipu daya kekayaan dan keinginan-keinginan akan hal yang lain masuklah menghimpit firman itu sehingga tidak berbuah. Dan akhirnya yang ditaburkan di tanah yang baik ialah orang yang mendengar dan menyambut firman itu, lalu berbuah, ada yang 30 kali lipat, ada yang 60 kali lipat, dan ada yang 100 kali lipat. Hari ini kita belajar di ayat yang ke-19. Ya, dikatakan mengapa kita sering lupa terhadap firman Tuhan ketika kita mungkin sudah membaca firman, tetapi kemudian 30 menit kemudian kita lupa. Yang pertama karena seringkali kita dihimpit oleh yang dinamakan kekhawatiran dunia. Ya, seringkali kita dihimpit oleh kekhawatiran dunia. Ya, segala ketidakpastian di dunia ini, segala sesuatu yang tidak menentu di dunia ini, itu yang menjadi fokus hidup kita. Kadang-kala kita lupa bahwa Tuhan menginginkan bahwa kita fokus kepada firman-Nya. Kekhawatiran dunia inilah yang menyebabkan kita lupa akan firman Tuhan. Kita hanya fokus kepada persoalan, kita hanya fokus kepada masalah yang sedang terjadi. Sehingga kekhawatiran, ketakutan, kecemasan itu mulai melanda persoalan. Sehingga apa? Sehingga kita lupa. Saya kadang-kala juga sering lupa. Oleh apa? Karena kekhawatiran dunia. Tetapi Tuhan berkata, jangan takut, jangan khawatir. Fokuslah kepada Tuhan. Sehingga kita tidak menjadi lupa. Kekhawatiran dunia inilah yang menghambat firman, benih-benih firman Tuhan yang sudah kita dengar, yang sudah kita baca, yang sudah kita imani. Kekhawatiran dunia inilah yang membuat firman itu tidak bertumbuh. Sehingga ketika masalah datang, ketika persoalan datang, kita lupa akan firman Tuhan. Dan kita terjerat kepada kekhawatiran dunia ini, sehingga ketakutan, kecemasan yang timbul. Yang kedua, mengapa kita sering lupa, dikatakan 19 adalah tipu daya kekayaan. Nah, ini juga seringkali membuat kita lupa kepada firman Tuhan.
beranggapan bahwa kekayaan itu adalah sebuah jaminan yang pasti dalam hidup kita. Kekayaan itu terkadang membuat kita merasa aman dan nyaman, tetapi kita tahu bahwa keamanan kita, kenyamanan hidup kita bukan terletak pada kekayaan, bukan terletak kepada uang. Sehingga apa? Ketika kita merasa punya uang, merasa punya kekayaan, mungkin kita punya uang banyak, kita merasa aman, sehingga apa? Kita lupa kepada Tuhan, kita lupa kepada firman-Nya. Tetapi kekayaan itu adalah semu. Kekayaan itu adalah menipu, dikatakan tipu daya. Sebab keamanan hidup kita bukan terletak pada kekayaan, tetapi terletak kepada Tuhan. Hanya Tuhanlah yang bisa menjamin hidup kita. Hanya Tuhanlah yang bisa menjamin seluruh kehidupan kita. Apalagi saat ini kita ada di wabah COVID-19. Ya, hanya Tuhan saja yang bisa menjamin hidup kita aman di dalamnya. Oleh sebab itu, jangan pernah tertipu oleh kekayaan. Sebab kebutuhan hidup kita hanya Tuhan. Allahku adalah Allah yang mencukupi segala keperluanku menurut kekayaannya. Jelas bahwa Tuhanlah sumber hidup kita. Jadi tidak usah takut, tidak usah khawatir dengan apapun yang hari-hari ini terjadi. Mungkin hari ini kau mengalami banyak persoalan, kau kehilangan pendapatan, kau kehilangan usaha dan sebagainya. Tapi percaya sama Tuhan, letakkan kepercayaanmu hanya pada Tuhan. Tuhan akan sanggup membukakan pintu-pintu yang tertutup untuk hidupmu. Bahwa hidup kita dijamin oleh Tuhan ketika kita hidup sungguh-sungguh di dalamnya. Amin. Hal yang ketiga yang membuat kita seringkali lupa, saya sering lupa. Hal yang ketiga, di dalamnya dikatakan apa? Keinginan-keinginan akan hal yang lain. Nah, keinginan-keinginan kita itu bisa membuat kita lupa kepada firman Tuhan. Keinginan-keinginan yang melebihi keinginan kita untuk menyembah Tuhan, itu adalah sesuatu yang membuat kita akan lupa akan Tuhan. Nah, seringkali di dalam keadaan apapun, kita menginginkan sesuatu yang melebihi Tuhan. Itu disebut dengan berhala. Apapun yang kita lakukan melebihi dari Tuhan, itu bisa disebut berhala. Apa saja bisa berhala. Rumah kita bisa jadi berhala buat kita, mobil kita bisa jadi berhala buat kita, handphone kita bisa jadi berhala buat kita. Ketika kita menginginkan handphone itu melebihi Tuhan, maka itu adalah sudah melebihi Tuhan. Itulah berhala. Maka ketika keinginan-keinginan kita itu menghimpit hidup kita, maka kita lupa akan firman, kita lupa akan Tuhan, sehingga rasanya pasti ketika keinginan tidak terpenuhi, maka kita akan depresi, kita akan kecewa, kita akan lemah, kita akan melakukan banyak hal yang jahat. Tetapi ingat baik-baik, ketika keinginan kita tundukkan di bawah kaki Kristus, maka kita punya keinginan yang terbesar adalah keinginan kita kepada Tuhan. Kita ingin menyembah Tuhan, kita ingin ketemu dengan Tuhan, kita ingin memuji Tuhan, maka hidup kita akan selalu aman di dalam rencana Tuhan. Nah, bagaimana supaya kita bisa kuat menghadapi ketiga himpitan itu? Ya, yang pertama-tama adalah kita harus mempersiapkan selalu ladang hati kita. Jadi ayat yang ke-20 tadi yang kita baca, kita harus mempunyai tanah hati yang baik. Tanah hati yang baik yang selalu siap ditabur oleh firman, sehingga setiap firman yang masuk dalam hati kita itu bisa bertumbuh, berbuah, berlipat-lipat kali ganda. Kita harus punya perhatian kepada firman Tuhan. Fokuskan dirimu kepada firman Tuhan, bukan kepada masalah-masalah yang ada. Masalah harus dihadapi, persoalan harus dihadapi, tetapi kita harus lebih dulu datang fokus kepada apa kata Tuhan, apa firman, sehingga kita sanggup menghadapi
masalah itu, apapun yang terjadi, kita tetap berpegang pada Tuhan, dan Tuhan itu sangat baik di dalam hidup kita. Nah, hal yang kedua ketika kita mempersiapkan hati kita supaya kita tidak sering lupa kepada firman Tuhan, yaitu kita minta tolong kepada Roh Kudus. Dialah roh penghibur, dialah yang menolong kita, dialah yang mengingatkan kita akan kebenaran firman Tuhan. Nah, ketika kita diingatkan oleh Roh Kudus, kita harus punya kepekaan kepada firman Tuhan. Kita mau kembali kepada Tuhan. Saya akan bacakan satu ayat. Di dalam Yohanes 14 ayat 26, saya bacakan demikian firman Tuhan. Tetapi penolong, yaitu Roh Kudus, yang akan diutus oleh Bapa dalam namaku, dialah yang akan mengajarkan segala sesuatu kepadamu dan akan mengingatkan kamu akan semua yang telah kukatakan kepadamu. Jadi, supaya kita tidak lupa firman Tuhan, tidak sering lupa firman Tuhan, kita jangan fokus kepada 3 hal tadi yang saya sampaikan di depan. Dan yang jelas kita harus apa? Peka, datang, hidup berjalan dengan Roh Kudus. Sebab Roh Kuduslah yang mengajarkan kita kepada seluruh kebenaran. Dan Roh Kudus itu yang mengingatkan kita akan firman Tuhan yang sudah pernah kita baca, yang sudah pernah kita dengar. Ketika kita datang, kita berjalan dengan Roh Kudus, maka kita pasti bisa menghadapi apapun keadaan, apapun situasi yang terjadi. Hari-hari ini baca firman Tuhan, fokus kepada firman Tuhan, dan berjalanlah dengan Roh Kudus. Shalom, don't give up, jangan menyerah. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.